malah hilang kontrol dan berkata, "Ah, monyet lu." "Itu tenda, buta lo semua ya? Ayo, ayo, lanjut jalan." Dengan nada yang sedikit panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri disesatkan dan diselamatkan di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Gita 94. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Sekitar pertengahan bulan Juli kemarin, saya ditemani 9 orang teman melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Ciremai sendiri terkenal oleh hal-hal yang mistis. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai tersebut. Singkat cerita, dimulailah pendakian Gunung Ciremai. Kami melakukan pendakian via jalur Linggarjati. Seperti biasa, dalam pendakian, pada saat naik atau turun, kami selalu membentuk formasi. Ketika itu, saya berada di posisi kedua. Perjalanan dari base camp menuju pos 1, pos 1 menuju pos 2, berjalan dengan lancar. Hingga di pertengahan jalan pos 2 menuju pos 3, salah satu teman saya yang bernama Irul, yang ketika itu sedang asik bercanda, malah hilang kontrol dan berkata, "Ah, monyet lu." Ya, memang maksudnya hanya bercanda. Namun hal itu justru mengundang para monyet-monyet liar datang. Entah ada beberapa monyet yang tiba-tiba berada di atas kami. Yang pasti ya banyak. Dan mereka berteriak seolah-olah tidak suka dengan keberadaan kami. Namun kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan, meski dengan suasana yang agak sedikit tegang. Kami ngecamp di Tanjakan Seruni dan memutuskan untuk melanjutkan pendakian pada keesokan paginya. Singkat cerita, keesokan harinya sampailah kami di puncak Gunung Ciremai. Berbeda dengan saat naik, saat turun dari puncak, kami berbagi menjadi beberapa kelompok. Perjalanan turun terasa agak lama, entah karena apa, saya pun tidak tahu. Sampai salah seorang teman saya yang bernama Gopur berkata, "Noh, dia tenda kita," sambil menunjuk ke pepohonan yang berada di bawah kami. Anehnya, hanya Gopur yang melihat tenda. Saya dan beberapa teman lainnya tidak melihat apapun. "Mana ada tenda sih, Pur? Lo jangan ngaco deh. Itu tenda, buta lo semua ya?" Dengan nada yang sedikit tinggi dan menunjuk ke arah yang sama. Padahal jelas-jelas tidak ada tenda sama sekali. Kami lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampailah di tenda kami. Setelah makan dan istirahat, kami lalu memutuskan untuk langsung turun gunung. Sekitar jam 9 malam, kami memulai perjalanan turun. Perkiraan kami ketika itu mungkin jam 1 atau jam 2, kami telah sampai di base camp. Formasi saat turun ada perubahan. Saya kini berada di posisi terakhir,
Sama seperti saat perjalanan turun dari puncak Gunung Ciremai, perjalanan turun menuju base camp juga entah mengapa terasa begitu lama. Saya yang berada di posisi terakhir merasa seperti ada orang di belakang saya. Tapi tidak saya hiraukan saat itu. Mungkin hanya perasaan saya saja. Lalu ketika sampai di kuburan kuda, Wiranto yang berada di posisi ketiga tiba-tiba berjalan putar balik dengan muka yang panik. Saya yang melihat tingkah laku sobat saya itu cuma bilang, "Wir, jalan terus, numpang-numpang gitu, kita nggak ganggu kok." Walaupun saya nggak tahu yang dilihat oleh Wiranto, tapi saya mengetahui pasti si Wiranto itu melihat sesuatu. Dan akhirnya sampailah kami di pos Condong Amis sekitar pukul jam 2. Karena hujan turun, kami pun memutuskan berteduh di pos, menunggu hingga hujan agak reda. Beberapa orang langsung tidur, hanya saya, Irul, Hendri yang tidak tidur. Saya dan Gopur yang sangat kelelahan tanpa tidak sadar ikut tertidur seperti yang lain. Namun tiba-tiba Wiranto membangunkan kami semua dan berkata, "Ayo, lanjut jalan," dengan nada yang sedikit panik. Dan kami pun melanjutkan perjalanan sekitar jam 2:30. Padahal hujan belum begitu reda. Baru saja melanjutkan perjalanan, kami menemukan jalan bercabang. Wiranto dan Alan yang berada di posisi paling depan beradu pendapat. Sementara saya hanya diam dan merasa sosok yang mengikuti saya dari tanjakan Siruni itu mulai memanggil-manggil nama saya. Namun saya coba tidak hiraukan sama sekali. Mungkin hanya perasaan saya saja. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya kita sepakat milih jalur kanan, jalur yang dipilih oleh Wiranto. Anehnya, jalur itu sedikit berbeda seperti jalur yang kita temui pada saat naik. Namun kita tetap meneruskan perjalanan. Mungkin kami hanya berbeda jalur. Mungkin ini jalur yang lama. Begitulah yang ada di dalam pikiran kami saat itu. Kami juga berpikir, kami nggak mungkin nyasar selama kita masih di jalur yang masih banyak jejak kaki manusia. Tetapi jalan yang kami lewati seperti berputar. Saya dan beberapa teman yang lainnya merasa kita sudah 3-4 kali melewati jalur yang sama. Padahal lampu kota sudah sangat terlihat. Sampai akhirnya kami break sejenak karena adzan subuh sudah berkumandang. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan. Tetapi ada sedikit perubahan formasi. Wiranto yang berada di posisi paling depan diganti oleh si Gopur. Dan Wiranto lalu berpindah dengan di depan saya. Dan anehnya, setelah Wiranto dan Gopur berpindah posisi, lampu kota pun tidak terlihat lagi. Dan tidak lama kemudian, kami langsung bertemu dengan pos Lewung Datar. Namun berbeda dengan pos Lewung Datar yang ketika kami naik. Pos Lewung Datar yang ini jauh lebih kecil. Di sanalah saya lebih yakin kalau kita turun melalui jalur lama. Tak lama kemudian, kita memasuki area pohon pinus. Dalam hati saya sangat bersyukur. Akhirnya sebentar lagi sampai di pos 1. Karena saya melihat ada warung dan seperti ada penghuninya. Tidak jauh dari situ ada gubuk yang sudah reot dan sudah mau rubuh. Dan di situ pula suara sosok yang mengikuti saya menjadi semakin keras.
dan semakin jelas bahwa yang mengikuti saya adalah sosok perempuan. Suara itu kemudian berpindah dari belakang menuju samping kanan saya. Tapi saya tetap tidak ingin menoleh dan menghiraukan suara tersebut. Saya berusaha tidak panik. Tetapi Wiranto yang berada di depan saya ternyata juga ikut mendengar suara itu. Bedanya, kalau Wiranto itu menoleh ke arah kanan dan menyenter ke arah kanan seperti mencari sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, Wiranto jatuh. Brak! Tidak jauh dari tempat Wiranto jatuh, saya ikut terjatuh. Bedanya saya jatuh lebih parah, sampai terguling-guling, seperti ada yang mendorong dari belakang. Kaki saya sedikit terkilir, tetapi keadaan memaksa saya berdiri dan tetap melanjutkan perjalanan dengan kaki terpincang-pincang. Dan akhirnya, ketika jam 6 pagi, kami sampai di pos 1 Cibunar. Jauh meleset dari perkiraan awal kami. Pada saat istirahat di pos 1, ada seorang laki-laki parubaya menghampiri kami dan bertanya, "Dari atas jam berapa? Kok jam segini sudah sampai?" tanya si Abah sambil tersenyum. "Jam 9 malam, Bah." "Waduh, lama banget ya?" "Iya, Bah, kita tadi kayaknya lewat jalur lama dan sempat diajak muter-muter sama penghuni atas." Sambil tersenyum, si Abah cuma bilang, "Itu sih biasa. Yang penting kan sekarang udah selamat sampai bawah." "Oh, iya, Bah. Tadi kita sempat lewatin ada 2 gubuk, Bah. Siapa yang tinggal di situ?" "Oh, gubuk itu dulunya warung. Sekarang udah ditutup, orangnya tinggal di Kalimantan. Waktu itu ada 2 cewek camping di situ. Terus ketiban pohon besar dan mati." Saya yang kaget mendengarnya langsung bertanya kepada si Abah itu, "Cewek yang ketiban pohon, Bah?" "Iya, cewek." "Kenapa emangnya? Dia ganggu ya?" "Oh, enggak kok, Bah, enggak." Saya bilang enggak sama si Abah itu. Setelah berbincang-bincang dengan si Abah, kami memutuskan untuk lanjut turun menuju base camp. Sesampainya di base camp, ada satu berita yang entah bisa dibilang berita buruk atau berita baik. Berita buruknya, sekitar jam 3, ada 2 pendaki yang hilang dan terpisah dari rombongannya di Lewung Datar, jalur baru. Dan kabar baiknya adalah kalau saja kita tidak salah jalan dan melewati jalur baru, bisa saja kita mengalami hal yang sama seperti 2 pendaki itu. Selang beberapa hari setelah pendakian, kami berkumpul seperti biasa dan menceritakan semua kejadian yang dialami di Gunung Ciremai. Irul bercerita duluan. "Pas turun dari puncak, gua diikutin sama anak macan. Makanya gua buru-buru pengen sampai tenda. Dan selama turun, setiap gua lihat ke bawah, pasti ada tenda banyak banget. Tapi pas deket, tendanya nggak ada." Itu cerita Irul. Terus si Gopur cerita, "Pas di kuburan kuda, gue dicegat sama perempuan. Dari tanjakan Seruni, perempuan itu ngikutin kita terus. Tapi pas di kuburan kuda dicegat gue, kayak nggak ngasih jalan gua buat lewat." Itu cerita si Gopur. Terus saya dan Mulyadi bercerita, "Gua juga ngerasa diikutin perempuan dari tanjakan Seruni. Malah manggil-manggil nama gua terus, tapi gue diem, gua nggak nengok. Ternyata pas si Wiranto pindah ke depan gua, dia juga denger kayaknya. Dia langsung nengok, makanya gua sama si Wiranto jatuh." Itu cerita saya. Lalu si Wiranto juga cerita, "Iya,
pas lo semua tidur di condong amis, tiba-tiba tabungan sampah gua mati. Terus gua ngelihat kayak ada orang gede hitam dari belakang Irul, kayaknya pengen ngambil si Irul gitu. Makanya gua langsung bangunin lo semua. Gua takut si Irul kenapa-napa. Itu ucap si Wiranto. Terus ada lagi Kosim bercerita kalau gua nggak lihat apa-apa, cuma gua ngerasa ada yang beda sama si Wiranto waktu dia buka jalan. Kayak ada yang ngendaliin gitu. Terus dia sering ngomong sendiri. Makanya gua suruh tukeran posisi. Itu cerita Kosim. Lalu yang terakhir Alam cerita, iya bener Kosim, gua di belakangnya Wiranto juga ngerasain si Wiranto ngomong-ngomong sendiri. Pas kita nemu jalan cabang, gua sempet debat sama dia, tapi dia bilang ada yang ngasih tahu kalau jalur kanan salah, tapi kita tetap harus lewat situ. Dia sampai bilang, lu semua harus percaya sama gua gak akan salah jalan. Alam cerita seperti itu. Sementara itu, sepulang dari Gunung Ciremai, Irul berubah menjadi lebih pendiam. Dan si Irul itu sudah jarang kumpul dengan kami. Entah apa yang membuat dia berubah. Apa mungkin ada hubungannya dengan monyet yang dia panggil itu? Atau ada kejadian lain yang dia alami? Entahlah. Yang pasti ada banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari pendakian ke Gunung Ciremai itu. Terima kasih Gunung Ciremai atas semua ceritanya. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana pendapat teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.